pindahin ke sini guys. Kita lihat siapa yang bakal makan duluan. Terus kita lihat. Tuh kita lihat tuh. Kita lihat siapa yang makan, tapi nggak juga makan. Oh tuh makan. Oke, tuh dimakan ya sama ikan Oxydoras. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi hari ini aku senang banget karena kita kedatangan nih. Jadi sore hari kita udah kedatangan kantong merah nih. Ini aku nggak sabar ya, sebenarnya udah aku spill juga di judul. Yang jelas sebelum kita ngasihkan sesuatu yang ada di kantong merah ini ke Nakama Pond, ini aku lagi nguras juga. Jadi ada air keluar dan air masuk. Karena kenapa kok harus dikuras? Karena sebelumnya itu ini yang waktu itu mungkin kamu ingat ya, kita ngasih makan banyak banget jangkrik dan ternyata banyak sisanya. Dan sisanya itu kayak apa ya, kalau di air, kalau apa, bukan melepuh, kayak semacam melepuh tapi di air gitu loh guys. Jadi kayak krenyes. Nah itu tiba-tiba kayak kotor banget. Dan waktu aku cek ya pertama kali itu kayak kotorannya itu kayak bisa diambil. Cuman ada beberapa kotoran juga yang udah jadi kayak butiran pasir gitulah guys. Jadi nggak bisa ditangkap pakai tangan gitu ataupun dijaring. Dijaring pun sulit karena banyak banget. Dan akhirnya ya udah, mungkin memang nggak bisa dibersihkan dalam sekejap. Jadi mungkin kita bertahap gitu kan, kita kuras 50%, terus nanti kita isi lagi sambil kita sedot atau serok ya. Karena kalau disedot aku itu udah coba pakai ini. Tadi mana ya alatnya ya? Bentar, nanti aku tunjukin ya alatnya itu mana. Nah guys, buat kamu yang punya ikan cana kayak cana auranti, cana maru, atau mungkin ikan predator lainnya kayak lohan, arwana, dan lain-lain, aku punya sesuatu yang spesial buat kamu nih. Jadi, pakan udang dan maggot itu favorit banget buat ikan-ikan predator tadi. Dan kenapa kedua pakan tersebut nggak jadi satu aja? Inilah Maggot Barca. Perpaduan udang kering Pro++ dan maggot BSF grade A++. Ada beberapa varian yang bisa kamu pilih sesuai warna ikan kamu. Kamu bisa pilih varian red yellow untuk push warna ikan merah, kuning, gold, atau albino. Seperti Cana auranti, Asiatica RS, RSWS, terus Pulcra RS, Brunea, Bleheri, Limbata, Maru Red, dan semua predator yang basicnya merah dan kuning. Atau kamu bisa pilih varian Blue Booster untuk push warna ikan biru, hijau, atau silver. Seperti Cana auranti, Stewarti, Pulcra, Andrao, Barca, dan all predator yang basicnya warna biru. Atau bisa juga kamu pilih varian multicolor untuk push all basic warna ikan komteng atau ikan yang banyak dalam satu akuarium, dan varian khusus push bakat bunga seperti maru, seperti juga Asiatica white spot dan predator lainnya. Oh iya, keterangan udang ekstra plus untuk ikan 20 cm ke atas dan kadaluarsa 1 tahun tercantum dalam kemasan. Dan dengan kemasan baru ini, kamu bisa menyimpan lebih aman dan praktis. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Jadiin ikan kamu makin colorful bareng Maggot Barca. Buat kamu yang pengen dapetin ini ya, langsung aja ke Instagramnya @lbarcafeed. Atau mungkin kamu bisa cari produknya di Tokopedia. Jadi aku itu udah nyobain pakai alat ini, namanya Sifon ya, yang terkenal ini murah tapi kayak cepat rusak gitu loh. Dan sebelumnya itu aku juga punya ini kan, mungkin kalau kamu tahu yang Sifon tapi pakai baterai. Nah itu sebenarnya bisa tuh pakai buat nyedot kotoran di sini. Cuman yang pertama mahal, terus yang kedua kadang bisa kadang enggak. Jadi waktu dicolokin, begitu baterainya kena air, tempat baterainya kena air udah konslet, udah nggak bisa dipakai lagi. Dulu waktu itu pertama kali beli awalnya bisa, tapi semakin lama kecipratan air jadi rusak. Nah makanya aku pakai ini, dan ya udah ini aku udah beli 3, jadi kalaupun rusak ya udah masih ada stok lainnya. Jadi udah aku sedot itu nggak bisa, karena apa, ketinggian airnya itu harus lebih tinggi. Ini kan buat nyedot nih, nah itu harus lebih tinggi dibandingkan air keluar. Prinsip prinsip fisika gitulah, jadi harus lebih tinggi gitu. Dan ini antara tanah sama ketinggian airnya itu beda tipis lah, apalagi waktu mau nyedot itu kan harus ke atas nih, ke atas puncaknya ini, dan itu sulit banget. Udah mungkin kayak gitu, terpaksa kita pakai metode air keluar dan air masuk.
Ya, jadi kita langsung aja buka ya. Ini kantong merahnya. Nah, ini mungkin aku langsung aja deh. Jadi ini adalah cacing tanah. Oke. Dan biasanya emang kayak gini. Soalnya cacing tanah itu bisa kayak keluar-keluar gitu loh. Mungkin mirip-mirip kayak sebelumnya ya, dimana kita itu beli jangkrik ya, pakai apa? Karung gitu. Bentar, ini apaan ya? Oh, ininya guys, namanya ya. Mungkin aku sekalian ini juga ya, promosiin juga. Jadi ini budidaya cacing Lumbricus sidoarjo ya. Jadi ya sekalian kita bantu juga, karena ini masa-masa sulit guys, orang jualan sulit, termasuk mungkin jualan cacing ya. Nah, ini dia guys cacingnya, kalau kita lihat ya. Ini memang biasanya kalau jualan cacing itu setanahnya. Tuh ada ya, nih 1, terus ada 2, mana lagi nih cacing. Nah, ini 3 nih ya, 3. Nanti bakal kita ambil satu-satu, kita cari ya. Yang jelas kita mungkin taruh di sini dulu. Oke. Nah, ini caranya gampang sebenarnya, kita tuang aja. Jadi kalau misalnya beli cacing jangan komplain ya kalau misalnya ada pasirnya, karena memang ini medianya guys. Kalau nggak gitu nanti mati. Tuh kelihatan nggak tuh, banyak banget tuh. Cacingnya mantap ya. Wah, ini kalau misalnya kamu mancing ya, ini enak banget nih. Udah dapet cacing sebanyak ini ya. Ini dia. Dan sebenarnya kalau cacing sih aku berani-berani aja nih. Malah aku penasaran gitu, kalau kita kasih cacing ini ke nakama pon yang di situ, bakal kayak gimana guys reaksinya ya. Tuh, ini banyak banget. Ini aku lupa ya, ini aku beli berapa kilo. Ini kayaknya aku cuma beli 600 gram deh, nggak terlalu banyak. Karena apa? Ya belajar dari ini ya. Kemarin beli jangkrik kebanyakan, jadi mending kurang. Tapi nanti kalau kurang, maksudnya gini, kalau mending kita beli nggak terlalu banyak. Kalau misalnya memang kurang, ya udah tinggal beli lagi, daripada kayak kemarin kebanyakan ya, malah jadi kotor. Nah, ini pun enaknya kita bisa ada medianya, jadi kita nggak perlu sulit-sulit gitu ya. Mungkin kita sedikit aduk biar merata ya kali ya. Nah, ini kita ratain dulu cacingnya. Soalnya cacing namanya juga cacing tanah ya, jadi pastiin mereka kayak dapet tanahnya gitu loh. Sip. Nah, ini juga pelajaran nih, kalau misalkan kita pelihara ikan, mungkin siapin kayak gini ya, box atau kontainer. Ada yang nggak kepake kayak gini, atau mungkin di sana tuh ya ada beberapa box kontainer juga. Supaya apa? Supaya kalau ada kayak gini, terus mungkin kemarin kita nge-rescue itu kan pakai styrofoam nih guys. Bentar, styrofoamnya tuh kayak gini, jadi buat cadangan pun enak gitu ya, buat emergency gitu pas banget. Oke, jadi mungkin kita bakal ambil ya beberapa dulu lah ya, baru nanti kita kasihkan ke mereka guys. Ya, pertama aku udah siapin ini styrofoamnya. Seperti biasa ya, kayak styrofoam gini jangan langsung dibuang, jadi multifungsi. Dan aku bakal isi dulu ya pakai ini air. Ups. Nah, ini jadi kita siram dengan air. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya. Untuk sekedar ini aja, sekedar membasahkan ya, membasahkan dan membersihkan styrofoamnya. Oke, kita mungkin langsung aja ambil berapa ya? Mungkin ambil ini deh, setangan lah, segenggam coba ya. Kayaknya aku lebih pas kalau pakai ini aja deh guys, sarung tangan ya, karena pasirnya kadang masuk jari-jari gitu. Nah, kalau ini kan enak ya, nggak kemasukan kuku gitu di pasirnya ya. Dan kita mungkin langsung aja ambil segini lah ya, mungkin cukup. Nah, kita basahin dulu ya si cacingnya. Oke. Nah, kalau kayak gini udah enak nih, kita ambil pakai tangan pun sebenarnya nggak masalah. Nih, ini cacingnya ya, tuh. Aku nggak tahu ini masih hidup nggak ya? Kayaknya masih hidup sih guys. Oh, masih tuh gerak-gerak ya. Nih gerak-gerak tuh cacingnya tuh, gerak-gerak ya. Jadi ini cacing lumbricus ya. Kalau di tokonya sih bilangnya ini cacing tiger ya. Jadi mungkin kita ambil, kita harus punya wadah yang lebih kecil guys, untuk menampung, nanti kita tinggal tuangin ke sana. Oke, mungkin ini kita kasih air dikit ya, supaya nggak terlalu kering airnya. Jadi mungkin kayak gitu guys, emang kalau tanahnya itu dibikin agak lembab, karena itu justru kesukaannya si cacing tanah. Oke, kita ambil langsung nih yang kayaknya tadi banyak banget. Mana tadi? Oh, ini. Gila, ini mantap banget sih. Ini adalah cacing tanahnya. Wush, gila kan. Mantap nih. Ini kayaknya banyak banget. Ini nih, ada lagi nih yang lebih banyak ya. Wush. Ini dia guys, wah mantap nih. Tapi jangan terlalu banyak deh ya, takutnya malah ini nggak habis lagi. Oke, segini kayaknya udah cukup banget. Oke, nah kalau udah di air, itu kemungkinan masuk ke ininya ya, ke kuku, sela-sela kuku itu lebih kecil. Jadi mungkin bisa kita pakai ini nih guys. Ini kayaknya enak nih. Cuman, aduh ini kotor ya, harus dibersihin dulu. Nah, jadi kita bakal taruh dulu ini piringnya di sini. Oke, kita bakal ambil sekarang cacing-cacingnya. Nah, kita taruh sini nih. Wis, oke. Ini bakal seru banget nih. Ini kayak kita berasa mancing ya. Mungkin next kita coba mancing di nakama pon, seru kali ya. Tuh, di sebelahnya ada jangkrik yang kemarin tuh.
Ada yang kabur ya. Ada yang masuk guys, cacingnya. Oke. Mana tadi cacingnya? Aduh, cacingnya kabur guys. Tuh, ada cacing yang mau kabur. Oh tidak. Aduh, ini aku takutnya kalau terlalu kasar ya, malah kegencet gitu, ya kan? Kayak serba salah gitu loh. Nah, oke, kita taruh sini. Pastiin nanti nggak kabur ya cacingnya. Nah, kayak gini kita harus ubek-ubek dulu nih, supaya pasirnya nggak terlalu ini ya, ngotorin kolam nantinya. Oke. Jadi kalau kita lihat cacingnya ada yang tipis banget, ada yang panjang banget, macam-macam ya. Ini mungkin ya berdasarkan usia ya, berdasarkan usia. Yaudah guys, mungkin aku skip bentar ya. Aku bakal mindahin mereka yang ada di dalam sini guys. Jadi ini udah aku kumpulin ya beberapa cacing. Nah, kenapa beberapa? Nggak semua. Jadi itu masih ada. Pertama nangkepnya sulit dan ini kayaknya udah banyak ya. Kalau misalkan kurang ya nanti kita tinggal nambah aja guys. Oke, jadi ini udah ada aku siapin ya. Ternyata kita punya yang wadahnya lebih kecil, jadi lebih enak. Dan kira-kira bakal gimana ya reaksi ikan predator ini waktu dikasih cacing tanah? Bakal langsung hop gitu kan? Dan mungkin yang paling nyamber duluan pastinya si archer fish ya, atau mungkin termasuk gengiskan, patin dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja kita kasihkan ke mereka guys. Oke, jadi dari cacing ini kita bakal pindahin ke tangan aku dulu supaya lebih enak nih. Oke, udah semua di tangan nih, udah tangan semua ya. Kita bakal pindahin ke sini guys. Kita lihat siapa yang bakal makan duluan. Terus kita lihat. Tuh kita lihat tuh. Kita lihat siapa yang makan duluan. Oke, ada ikan nila ya. Ikan nila seperti biasa. Dugaan aku kayaknya bakal ikan nila atau ikan yang lain. Kita cek ya. Tuh, cuman diliatin doang dong. Oke, yang lain belum ngeh ya kalau ini adalah cacing. Oke, belum ada. Oke, aku kira ikan nila ya yang biasanya paling gercep kayak gini. Tuh, mulai ada beberapa cacing yang mulai berpencar ya. Tuh ada ikan oxidoras mendekat tapi nggak juga makan. Tuh makan. Oke, tuh dimakan ya sama ikan oxidoras. Oke, kayaknya dia udah kelaparan juga sih. Tuh langsung dimakan, gila. Akhirnya ya kita melihat ikan oxidoras makan secara langsung. Mantep tuh, diseruput semuanya ya. Ayo dong, satunya dong, oxidoras. Tuh, yang satu juga ikutan akhirnya ya. Oxidoras, nggak nyangka guys, ternyata yang makan duluan adalah ikan oxidoras. Oke, tuh diseruput semua. Bahkan ikan rakus kayak gengiskan, aligator itu nggak ngeh semua ya. Entah nggak ngeh atau nggak mau ya. Oke, mungkin kita coba ini kali ya, agak ya takut lagi ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka udah dapat lah ya. Begitu aku gerak pada takut semua guys. Oke, mungkin kita coba lemparin lagi dari atas. Nah, kita coba lemparin dari atas kayak gini. Apakah mereka mau? Atau mereka ini sebenarnya udah kenyang semua ya, habis makan jangkrik banyak banget. Oke, tapi nggak masalah, kita cek. Oke, nggak ada yang mau makan ya, mau makan si cacing darahnya. Cuman ini doang tadi ya, ikan nila sama oxidoras. Ikan nila pun kayaknya nggak bener-bener makan sih. Oke, gitu tuh kayaknya ikan gengiskan mendekat. Oke, patin juga enggak ya. Di bawah ini ada ikan palmas, tapi palmasnya cuma lewat doang. Tuh, gila tuh ikan nilanya mantep ya. Tuh dimakanin semua, mantep sih. Dan ikan giant barb yang gendut juga nggak makan ya. Begitu juga gengiskan yang dijuluki ikan air tawar, nggak makan juga. Nih, ini para monster buaya ya, nggak makan juga. Jadi kayak ngeliatin doang. Ini kayaknya memang mereka ini punya perbedaan menu makanan ya. Yang satu lebih demen cacing, yang satu lebih demen ikan lele, yang satu lebih demen cacing tanah. Oke, kayaknya iya, bahkan ikan arwana pun tuh ya juga lewat-lewat doang ya. Mungkin next kita bakal bikin tuh ya, cuman dilewatin doang guys. Ya, dilewatin doang ya. Nih ikan oksidorasnya nih.
mereka berdua ya. Wih, seru banget loh ngeliatin mereka makan. Berarti dari segi menu favorit ya mereka ternyata lebih suka cacing. Tuh makanin ya. Tuh dimakanin, masih dimakanin. Tuh diseruput ya. Jadi mau bagaimanapun ya, Oxydoras itu termasuk jenis catfish. Jadi nama lainnya itu ripsaw catfish. Makanya jangan heran kalau dia itu juga rakus. Dimana ya catfish itu tuh makan ya, kita lihat apakah itu makan. Wih, mantep banget bro. Cuman ya itu tadi ya, yang makan cuman Oxydoras. Oh ini nih di sebelah nih, ini ada buaya, tapi buaya cuman lewat doang. Beda sama Oxydoras yang makannya itu bener-bener makan gitu. Ya kita lihat. Oh iya, ini kalau kita lihat beda ukuran banget ya sama aligator dengan Oxydoras. Jadi kalau aku lihat awalnya aku khawatir sih apakah Oxydorasnya ini bakal kemakan sama aligator yang situ ataupun aligator yang di pojok tuh, yang gede banget ya. Ternyata enggak dimakan. Tuh makan terus. Ya. Catfish sih bakal makan terus ya, karena dia ini terlahir rakus ya. Kayak RTC gitu. Wah, kalau RTC lebih rakus lagi dah kayaknya ya. Oke, jadi meskipun RTC rakus bukan berarti catfish lainnya itu nggak rakus ya. Dan di pojok situ ada ikan black pacu. Cuma dia juga nggak kelihatan makan, dia lebih terfokus sama air masuk ya, yang mana kayak air terjun banget. Jadi ya gitu deh. Jadi kalau kita lihat ya, ikan patin, ikan archerfish, bahkan archerfish itu yang aku kira nyamber duluan juga nggak nyamber gitu. Ya mungkin mereka ada favoritnya masing-masing lah nih ya. Tuh. Ya seneng lah ya kalau kita udah tahu si ikan Oxydorasnya ini mau makan ya. Makan apapun deh, termasuk makan cacing tanah ini. Karena kalau kasih cacing beku itu terlalu kecil ya, terlalu kecil dan takutnya malah bikin kotor guys. Oke, dan ini kenapa aku biarin tuh yang di pojok ya, ada ikan nila itu buat bersihin. Kalau misalkan ada 1-2 cacing gitu yang tersisa ya tinggal dimakan aja. Tuh kayak itu kecil banget ya cacingnya, tipis, mungkin nggak kelihatan dari kamera. Nah tuh pokoknya kecil banget ya, itu bakal dimakan sama ikan nila ya. Termasuk mungkin kita bakal nambahin ikan saran kamu ya, kayak apa kemarin CHF ya, atau Chinese High Fin Shark. Nah kayak gitu deh. Nah guys, jadi pompanya itu sempet apa ya, mampet gitulah karena kebanyakan kotoran dari jangkrik ya, bekas jangkrik, makanya aku matikan sementara tuh, mati semua ya. Jadi untuk sementara mati, dan sekarang kita hidupkan lagi ya, setelah tadi aku ambil kotorannya tadi pagi sih, kita nyalain lagi. Oke, tuh langsung gerak-gerak ya. Dan kita bakal tunggu apa ya, filtrasinya berjalan lagi. Oke, itu kalau kita lihat ya di situ di bawahnya itu ada kayak serat apa, mineral gitu bawahnya tuh bawahnya tuh ya, kayak serat-serat gitu. Nah tuh bawahnya tuh kayak ada serat-serat, itu mungkin udah kayak kotor banget ya, bukan kotor sih, karena biasanya kalau bekas air itu ada mineralnya gitu. Sip, jadi ini jadi lebih seger ya, karena ada 4 ya. Di situ 3 air mancur dan 1 air mancur ada di sini nih. Oke. Jadi kenapa ini diisi ya? Karena paling enggak itu penuhnya itu mungkin segini lah guys. Nah segini lah ya. Kalau melebihi ini sebenarnya nggak disaranin. Ini ada di buku manualnya ya. Entah mungkin diperhitungkan atau gimana. Yang jelas kita nggak boleh melebihi garis biru ini guys. Nah ini kalau kita lihat ikannya secara umum ya, ada yang di pojok sana tuh si patin ya, dan di pojok yang satu lagi tuh ada aligator, dan di tengah ya ada patin-patinan ya. Jadi gitu deh, mereka ternyata nggak semuanya mau cacing tanah ya, tapi berguna juga karena ikan-ikan kecil yang nggak kebagian makan kayak tuh Oxydoras tuh yang tadi makan nih, sejenis lele-lelean ya. Ini juga lele-lelean loh guys, cuman lele apa ya, lele eksotis lah ya, lele mahal gitu. Nah itu ternyata mau cacing tanah. Akhirnya jadi kita nggak perlu bingung lagi pakai cacing beku lah atau pelet tenggelam, karena kalau cacing beku itu takutnya malah ini ya, ngotorin, terlalu kotor gitu. Ya udah mungkin gitu sih tuh kalau kita lihat ya. Wah mantep banget deh ya, mulai dari patin dan lain-lain. Ini memang kalau kita lihat secara umum ini agak jauh, kayak agak kotor lagi gitu ya, sayang banget. Ya aku agak nyesel sih kemarin ya, ngasih apa ya, jangkriknya itu terlalu banyak, jadi kayak kotorannya banyak ya kan, terus sisa-sisanya pun juga banyak. Yang paling banyak sih di sini ya, karena tempat nyedot apa namanya, tempat nyedot pompanya di sini, jadi semua itu bakal ketarik di sini. Dan waktu itu yang aku bilang tadi, mampetnya itu di sini ntar. Nah di sini nih, bagian sini. Jadi kayak
filternya sempat mati gitu dan lain-lain. Aku sempat panik apakah beli lagi ya, padahal udah punya satu nih ya yang udah nggak berfungsi. Jadi ya udah gitu tuh. Nah jadi itu deh guys ya. Jadi sebenarnya aku tuh pengen nunjukin kamu waktu ngisi airnya tuh kayak gimana, tapi kayaknya bakal lama banget ya, namanya aja isi air guys. Jadi ya udah sambil ngisi air juga aku bakal tutup video ini. Dan mungkin kalau menurut kamu gimana perasaan ya kalau misalkan mancing ya, kita itu kalau misalkan kita mancing pakai cacing tanah ya, kayak patin albino atau mungkin sejenis gengiskan, pacu bahkan, atau mungkin arwana, itu kayaknya mau-mau aja deh. Apakah mungkin mereka semua ya yang gede-gede tadi itu kenyang gitu kan? Padahal tadi juga sempat lewat palmas ornat, terus ada lagi siapa? Archer fish, bahkan aligator ya. Tadi ada gumpalan cacing pun cuman dilewatin doang. Kayaknya sih mereka udah kekenyangan ya makan apa? Jangkriknya. Dan karena oksidorasnya itu makan jangkrik kayaknya nggak bisa ya. Jadi makanya ketika waktu dateng cacing itu berasa dapat bansos gitu ya, bantuan sosial. Jadi langsung dilahap banget gitu. Nah, kalau menurut kamu enaknya gimana sih cara kita bikin semuanya ini makan cacing tanah gitu? Apakah memang nggak bisa? Kayaknya sih harus dipuasain dulu ya. Karena ini aku ini antara ngasih makan jangkrik sama ngasih makan cacing tanah cuman jeda sehari doang. Aku pikir sih aku jeda sehari bakal lapar gitu. Ternyata belum lapar juga gitu. Ya udah mungkin next time kita bakal coba kasih dengan yang lebih seru nih. Nanti tunggu aja kejutannya. Mungkin itu aja dari aku. Kalau kamu punya request, boleh banget tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.